Ulas Kompas di mana kita akan membahas beberapa berita yang sudah dihadirkan di Harian Kompas tepatnya di edisi 20 Februari 2024. Apabila Anda melihat di halaman depan saudara, ini terdapat foto warga yang banyak sekali yang mengantri. Ini warga mengantri beras dalam operasi pasar, dan seperti yang kita ketahui bahwa kenaikan harga bahan kebutuhan pokok ini memang menjadi beban berat bagi warga. Warga menghadapi tekanan lebih berat seiring kenaikan harga sejumlah bahan pokok selain beras, harga minyak goreng, cabai merah, gula pasir, dan telur juga ikut naik saudara. Dan tak hanya beras, harga bahan pokok lain pun naik, dan tentunya ini memang menjadi perhatian khusus untuk pemerintah karena menjelang Ramadan tahun ini minyak goreng, gula pasir, cabai, telur harganya naik. Warga berharap pemerintah mengendalikan harga sejumlah bahan pangan tersebut. Dan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga rata nasional beras medium pada pekan ketiga Februari 2024 sudah mencapai Rp14.380 per kilogram dan naik menjadi 5,92% dibandingkan pada Januari 2024 kemarin. Kenaikan harga beras terjadi di 179 kabupaten kota dan harga beras di 20% diantaranya ini lebih tinggi dari harga rata-rata nasional. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras. Harga rata nasional cabai merah tercatat Rp55.359 per kilogram atau naik 3,58% dibandingkan harga rata di Januari 2024. Sementara harga minyak goreng menjadi Rp17.691 per liter, naik 1,25%. Telur ayam ras Rp30.118 per kilogram atau naik 1,09%, dan gula pasir Rp17.655 per kilogram, naik 1,5%. Nah, ini merupakan menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat sebentar lagi Ramadan telah tiba. Tentunya masyarakat juga banyak memerlukan bahan kebutuhan pokok. Selain membahas mengenai beras dan bahan pokok lainnya naik, di Harian Kompas juga membahas tentang Hari Pers Nasional yang diberi judul konten berkualitas kunci keberlanjutan media massa. Nah, media sosial telah menjadi sumber informasi alternatif dalam beberapa tahun terakhir ini, saudara. Namun informasi yang disebarluaskan kerap mencampur adukkan fakta dengan opini, bahkan hoax, sehingga berpotensi menyesatkan publik. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi media massa. Arus utama menjaga konten berita berkualitas yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan media. Di acara Konvensi Nasional Media Massa, Pers Mewujudkan Demokrasi di Era Digital pada peringatan Hari Pers Nasional HPN di Jakarta pada Senin 19 Februari 2024, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan saat ini terjadi pertarungan antara media konvensional dan media sosial dalam membentuk opini publik. Hal ini mengingatkan pembentukan opini publik di media sosial kian menguat seiring penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang, 61% dari populasi. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai berita setelah pemilu, saudara. Ini juga masih ditunggu-tunggu para warga, di mana dari Harian Kompas menghadirkan penghentian rekapitulasi jangan sampai menghambat. Nah, penghentian rekapitulasi jangan sampai menghambat ini nampaknya Komisi Pemilihan Umum membantah instruksi menghentikan rekapitulasi suara pemilu 2024 di sebagian besar kecamatan terhitung pada 18 hingga 19 Februari untuk mengakali perolehan suara peserta pemilu. Sementara itu, sejumlah kalangan menyayangkan penghentian rekapitulasi itu karena justru menimbulkan kecurigaan publik. Bagi Anda saudara yang ingin membaca lebih lengkapnya, Anda bisa membaca Harian Kompas untuk edisi kali ini Selasa 20 Februari 2024 dan juga bisa mengakses kompas.id.